Shalom saudara-saudari. Jadi perkenalkan, nama gue Raka dari Fuse Tangerang. Hari ini kita akan belajar tentang how to read Bible effectively. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Kami mohon untuk bimbingan-Mu dan berkat-Mu dan bimbingan Roh Kudus juga, agar kami dapat belajar dan memahami apa arti dari firman-Mu yang akan kami pelajari pada hari ini. Dalam nama kami berdoa, amin. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi topik kita hari ini tuh adalah how to read Bible effectively. Nah, sebelum kita mulai, kita coba baca dulu kutipan dari 2 Timotius 11 ayat 17. Jadi perkataannya seperti ini ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, oke, jadi objektif kita untuk topik hari ini tuh apa sih? Sebenarnya kita ingin untuk mempelajari firman Allah dengan cara yang benar, dan hal tersebut dapat menuntun kita kepada hidup yang benar juga, dan mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita dapat menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita baca Alkitab versi terjemahan bahasa Yunani, pasti kita sering banget membaca atau melihat dua kata ini, yaitu adalah logos dan rema. Jadi logos itu apa sih? Logos itu adalah firman Allah secara keseluruhan yang ditulis secara objektif di dalam Alkitab. Sedangkan rema itu adalah firman Allah yang diucapkan secara spesifik untuk situasi-situasi yang spesifik juga. Agar kita dapat menerima remanya, kita perlu membiasakan diri kita untuk melatih telinga rohani kita agar kita dapat memahami firman Allah secara baik. Dan juga kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita agar kita dapat memahaminya dengan tafsir yang Allah kehendaki. Jadi kita kutip dari Amsal 22 ayat 17. Dia dikatakan seperti ini. Allah mengatakan, pasanglah telingamu dan dengarlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Sekarang kita kutip lagi dari Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan seperti ini. Dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah terhadap firman-firman-Nya, kita akan memperoleh hidup. Yang artinya, Roh itu sendirilah yang memberikan makna dan penerapan yang signifikan bagi hidup kita. Jadi di ayat ini, Allah itu bersabda bahwa Roh lah yang memberi hidup, sedangkan daging sama sekali tidak berguna. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu kata Allah. Nah, jadi dalam konteks ini Allah itu ingin kita untuk lebih memperhatikan kepada sabdanya, yang salah satu caranya adalah dengan membaca Alkitab dan memahaminya dengan benar, yaitu dengan cara kita memohon petunjuk dari Roh Kudus. Oke. Nah, kita sekarang baca Yesaya 55 ayat 11. Seperti ini. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi agar kita dapat menerapkan ajaran Alkitab dalam hidup, kita perlu memahaminya dengan benar dan baik. Jadi disarankan untuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai membaca Alkitab. Dan terutama kita berdoa kepada Roh Kudus agar kita diberi petunjuk dan pengertian tentang ayat-ayat yang akan kita baca. Karena itu bertujuan supaya kita bisa memahaminya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi bukan menurut tafsir kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan kita baca Alkitab itu kita kayak bingung kan. Ya ini maksudnya apa ya? Karena mungkin ada kata-kata atau kalimatnya seperti apa yang kita tuh sebenarnya susah untuk menafsirkan gitu. Nah, tapi percayalah kalau misalnya kita memulainya dengan berdoa, nanti ada bantuan Roh Kudus
yang akan menuntun kita supaya kita bisa memahami ayat-ayat tersebut secara apa yang Allah kehendaki. Nah, kita minta kepada Allah petunjuk agar firman yang kita baca menjadi suatu renungan. Setelah kita membacanya dan paham akan maknanya, kita juga dianjurkan untuk menghafal dan mengingat ayat-ayat tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar nantinya di saat-saat situasi tertentu kita bisa mengingat ayat tersebut, ya, maksudnya kayak terlintas dalam pikiran kita. Nah, contohnya itu apa? Nih seperti ini ya. Kalau misalnya nih kita diejek atau kita dicaci sama orang lain, terus kita kadang-kadang meresponnya dengan cara yang spontan gitu. Tapi kalau misalnya ayat itu terlintas di pikiran kita karena kita hafal, kita ingat, pasti kita bakal melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya kita dicaci atau diejek sama orang, terus kita teringat bahwa Tuhan bilang, kasihilah musuhmu karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat gitu. Terus karena kita mengingat ayat itu, kita langsung kayak, oh yaudah, kita jangan balas dengan keburukan, tapi kita balas dengan cara misalnya kita mengampuni mereka atau kita mendoakan mereka supaya mereka jadi yang lebih baik. Nah, respon-respon seperti itu tuh yang sebenarnya ingin yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, jadi dalam Amsal 22 ayat 18 ditulis seperti ini. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semua itu tersedia pada bibirmu. Kebanyakan orang itu hanya sekedar membaca ayat-ayat, terus mereka lupa akan hal itu. Nah, maka dari itu Allah bilang kalau misalnya ya lebih baik kita simpan dalam hati. Karena kalau misalnya kita simpan dalam hati dan kita mengingatnya, pasti kita bisa menerapkan itu secara lebih baik lagi, karena kita selalu teringat akan firman-firman Allah yang baik gitu. Jadi firman Allah itu adalah pengingat kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, jadi kenapa sih kita dianjurkan untuk berdoa dulu sebelum kita mulai membaca Alkitab, terutama kita berdoa kepada Roh Kudus gitu. Ya, yang pasti tujuannya agar kita tuh nggak kebingungan ya saat kita membaca Alkitab, karena ya pasti banyak dari kita yang nggak bisa memahami ayat-ayat tersebut, perkataan tersebut, kalimat tersebut secara langsung gitu. Nah, karena jika kita tidak mendengarkan apa kata Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam membaca firman Tuhan, kita akan cenderung untuk tidak merenungkan kembali gitu apa yang telah kita baca, dan alhasil kita nanti akan menginterpretasikan apa yang kita baca itu menurut pemikiran kita sendiri, menurut tafsir kita sendiri, bukan menurut tafsir yang Allah kehendaki. Jadi kalau misalnya menurut Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Percayalah bahwa di saat kita berdoa sebelum membaca Alkitab, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi kita diharapkan untuk jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk menafsirkan apa yang kita baca, tapi kita minta bantuan oleh Roh Kudus agar Roh Kudus dapat menuntun kita supaya kita bisa memahaminya dengan benar. Ya, selain itu kita juga dianjurkan untuk mencari partner yang accountable untuk sama-sama membaca firman Allah. Hal ini dapat membantu kita agar kita tetap bersemangat untuk membaca firman Allah, dan kita juga dapat bersama-sama berdoa bagi sesama kita, dan juga dapat menjadikan diri kita dan sesama kita sebagai saksi hidup atas firman Tuhan. Seperti yang ditulis nih dalam Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukan. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi di sini Allah ingin kita semua untuk menjadi saksi hidup atas segala firman-Nya, bukan secara individu tapi secara bersama-sama. Jadi apa sih conclusion dari topik kita hari ini, how to read Bible effectively? Jadi yang pertama itu kita harus siapkan hati kita sebelum kita membaca Alkitab. Tujuannya agar
kita dapat membuka hati kita untuk mendengarkan dan membaca firman-firman Allah. Terus yang kedua, kita juga harus berdoa dan ask guidance from the Holy Spirit agar kita diberikan petunjuk untuk memahami arti firman Allah dengan benar dan bukan menurut pemahaman kita sendiri. Jadi yang ketiga, kita juga dianjurkan untuk mencari partner yang accountable so that we can learn together and be a living testimony of His Word. Jadi itu aja sharing gue hari ini. Gue harap kalian bisa belajar sesuatu dan kalian bisa lebih memahami tentang bagaimana cara membaca Alkitab lebih baik lagi. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih.